إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الهادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di siang yang cerah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu beribadah dan taat kepadanya. Yang salah satunya yaitu dalam melaksanakan salat Jumat yang kita lakukan pada siang hari ini di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat ini dan kita semua yang berada di masjid ini berada di dalamnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai khatib berwasiat khusus untuk diri saya pribadi, umumnya untuk hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan satu-satunya untuk meridai Allah Subhanahu wa taala dan jalan satu-satunya untuk bekal nanti di yaumil akhir yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sampai engkau mati melainkan beragama Islam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah juga menjelaskan bahwa takwa merupakan bekal yang paling baik dari segala bekal yang ada untuk menuju dari hadapan Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kalian semua kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fondasi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perbuatan dan ada beberapa tingkah laku yang diantaranya yaitu kejujuran. Kejujuran merupakan fondasi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran dalam arti tidak hanya berkata jujur, tapi perilaku dan perbuatan kita harus dilandasi dengan kejujuran, baik dalam beraktivitas, berinteraksi di masyarakat maupun di kegiatan kita sehari-hari. Jujur merupakan ciri khas bagi orang-orang muslim. Pada setiap orang mukmin pasti ada kejujuran. Semua umat Islam tidak bisa dipisahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Merujuk penjelasan dari Imam At-Tabari dalam sebuah kitab tafsir Jami'ul Bayan, beliau menjelaskan atau beliau menafsirkan bahasa qaulan sadida di dalam ayat qaulan sadida yang memiliki makna perkataan yang jujur, yang artinya kita semua sebagai orang yang beriman harus selalu berkata jujur dalam semua tindakan dan perkataan kita sehari-hari. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, ya'ni bihi fil mantiqihi wa fi amalihi kullihi wa sadidu sidqu. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Maksudnya adalah dalam semua ucapan dan perbuatan. Adapun yang dimaksud dengan perkataan yang benar adalah kita kejujuran dari hati yang paling dalam. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk selalu bersikap jujur dalam semua aktivitas, karena kejujuran merupakan ciri khas dan karakter orang-orang Islam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketidakjujuran atau kebohongan, kita lihat saudara-saudara kita di luar pulau, yaitu di Pulau Sumatera. Karena dengan tidak adanya kejujuran dari pemerintah kita, tidak adanya kejujuran dari golongan di atas yang bisa menimbulkan kerusakan alam, bencana yang besar, banjir bandang dan sebagainya. Kejujuran tidak hanya kata-kata, namun juga harus sesuai dengan aksi yang nyata. Kejujuran juga berlaku dalam semua lini kehidupan yang dijalani, seperti dalam keluarga, dalam berbisnis, bertetangga, berteman dan bermasyarakat dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan arahan kepada kita semua bahwa kita harus selalu berpegang teguh kepada kejujuran, karena kejujuran merupakan kunci menuju kebaikan. Ketika seseorang terbiasa jujur, maka mereka akan menimbulkan kebaikan, dan mereka yang terbiasa berbohong, maka mereka akan menimbulkan kejelekan dan kebusukan, dan ujung-ujungnya mereka berakhir di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita
dilandaskan kepada kejujuran untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa dan iman kepada Allah, pintu surga akan diraih oleh kita semua. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari ilmu, di dalam mencari keridhaan, dan mudah-mudahan ketakwaan dan keimanan kita selalu meningkat hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melakukan kebaikan dan tidak melakukan kejelekan, apalagi berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib dan saya sebelum menutup khutbah ini, kami akan menegaskan bahwa jujur merupakan perilaku dan tindakan yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki dampak secara komunal. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menegaskan bahwa kejujuran akan membawa kebaikan yang terus-menerus dan berujung kepada kebahagiaan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kebohongan membuka jalan menuju kebinasaan dan siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menegaskan kepada kita agar selalu berkata benar meskipun itu sulit, dan menjauhi perkataan yang bohong meskipun tamatnya mudah. Demikian, mudah-mudahan khutbah yang disampaikan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan orang-orang yang jujur baik di dalam masyarakat, di dalam bernegara, berbangsa, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.